Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di podcast yang diselenggarakan oleh PT Infracom Teknologi selaku Google Cloud Partner. Perkenalkan, nama saya Vivi Octavia, saya Partner Development Manager dari tim Google Cloud di Indonesia. Topik kita kali ini mengenai Google Workspace dan bagaimana itu bisa membantu produktivitas dan kolaborasi dalam perusahaan. Ada studi yang menarik yang mengatakan bahwa lebih dari sepertiga pekerja kantor menghabiskan waktu kurang dari 15 menit di luar atau outdoor. Ini juga saya rasakan sebelum pandemik. Di hari kerja saya hampir tidak pernah punya waktu untuk berada di luar rumah melakukan aktivitas lain karena waktu tersita untuk pekerjaan. Dan setelah pandemik, walaupun bekerja dari rumah, tetapi waktu kerja malah terasa lebih panjang karena harus bekerja remote dan tidak lagi ada interaksi di kantor. Nah, pandemik ini memang secara tidak langsung mentransformasi cara kita bekerja. Kerja tidak lagi terbatas tempat, waktu semakin berharga karena tanggung jawab kita juga semakin bertambah. Misalnya anak-anak harus sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Dan juga kita mulai merasakan kehilangan human connection antar teman sekerja karena tidak ada interaksi fisik. Banyakkan pekerja merasa terlalu banyak pekerjaan, tidak cukup waktu. Tools dan teknologi yang dimiliki juga terbatas, yang tidak memungkinkan bekerja secara efisien karena kadang nature tools itu juga masih silo atau terkotak-kotak. Banyakan orang malah menghabiskan waktu untuk memanage tools daripada mengerjakan pekerjaan utama yang lebih penting. Faktanya 20% dari waktu pekerja dihabiskan untuk mencari informasi. Ini analoginya seperti Bapak Ibu mempekerjakan 5 orang, di mana salah satunya tidak pernah masuk kerja. Jadi ini adalah cost. Kerja merupakan aset terpenting, jadi penting untuk kita bisa memastikan mereka bisa bekerja dengan efisien dan dilengkapi dengan tools yang tepat untuk membuat mereka bekerja lebih baik. Nah, ini adalah visi dari Google. Kita menyediakan teknologi yang menempatkan orang sebagai pusatnya. Jadi walaupun tidak pernah bertemu tatap muka secara langsung, tapi bisa merasa tetap seperti dalam satu ruangan yang sama. Kita ingin menyediakan teknologi yang bisa mengantisipasi kebutuhan sehingga bisa memaksimalkan waktu kita dan meningkatkan produktivitas. Kita juga ingin menyediakan teknologi yang fleksibel, bukan tools yang kaku yang didesain untuk bekerja di kantor karena itu tidak berlaku lagi untuk kondisi sekarang. Tujuan akhirnya adalah agar kami bisa membantu Anda memberikan layanan terbaik untuk customer Anda. Nah, visi ini diwujudkan dengan Google Workspace. Everything you need to get work done now in one place. Google Workspace didesain untuk berfungsi dengan cara yang sangat membantu, simple, intuitif, dan seamless. Google juga sudah memiliki track record yang terbukti di area produktivitas dan kolaborasi dari sisi inovasi. Di tahun 2004 kita sudah memperkenalkan Gmail untuk membuat email lebih helpful dan secure dan lebih aman. Di tahun 2006 kita juga pionir dengan dalam real-time collaboration dengan Google Docs yang kita branding dengan Google Apps brand. Di tahun 2011, Google Apps for Work juga kita sediakan untuk organisasi organisasi dengan user lebih dari 10. Di tahun 2012 kita launching Google Drive yang sangat-sangat bermanfaat untuk user untuk bisa menyimpan sharing files dan sinkronisasi files across device. Di tahun 2014 kita juga mulai menggain traction dari sisi enterprise. Kita juga rebranding dengan nama Google for Work dan kita launch G Suite di tahun 2016 karena kita merasa semua produk ini bisa digabungkan dalam satu productivity suite yang kita include semuanya termasuk Google Drive, Slides, Chat, Meet, dan lebih banyak lagi. Dan kita merasa dengan adanya COVID-19 ini diperlukan urgensi untuk mulai berpikir bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk mengerjakan pekerjaan dengan seefisien mungkin, sehingga kita meng-announce Google Workspace ini sebagai solusi untuk membantu lebih banyak orang bekerja lebih fleksibel. Itu sebabnya Google Workspace dipilih oleh lebih dari 2,6 miliar user setiap bulannya yang menggunakan aplikasi kami. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi kami, Bapak Ibu akan menemukan bahwa aplikasi ini sangat-sangat intuitif,
mudah digunakan, helpful, dan juga scalable dan fleksibel, hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan seperti perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu memilih untuk menggunakan atau mengadopsi Google Workspace, Bapak Ibu tidak sendirian. Lebih dari 6 juta bisnis atau perusahaan sudah memilih Google Workspace sebagai partner untuk digital transformasi di perusahaan mereka. Kami sangat bangga organisasi yang sebagai market leader seperti Roche, Verizon, Airbus, dan digital native seperti Spotify dan Netflix memilih produk kami dan menggunakan produk kami. Yang kita temukan feedback dari customer kami bahwa transisi ke remote working environment itu menjadi sangat mudah karena pekerja mereka sudah menggunakan Google Workspace sebagai platform untuk komunikasi dan kolaborasi. Kalau logo-logo sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak familiar, ini adalah contoh customer Google Workspace di Asia Pasifik. Jadi bisa dilihat logo-logo yang sangat familiar untuk Indonesia seperti Alfamart, Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kita yakin Google Workspace merupakan tools yang terbaik untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan meng-create products, projects, dan lain-lain karena semuanya bisa Bapak Ibu kerjakan dalam satu tempat. Berikut ini ada video singkat mengenai bagaimana orang berkolaborasi menggunakan Google Workspace. Okay, let's get started. Can we make that orange? Great, there we go. Okay. What do you think, Steve? Steve? Nah, apakah bisnis benefit jika Bapak Ibu memilih mengadopsi Google Workspace? Nah, berdasarkan studi, pekerja yang sudah menggunakan Google Workspace typically lebih happy dalam bekerja. Tentu kalau mereka lebih happy, retention di perusahaan juga lebih tinggi. Mereka juga lebih inovatif, inovasi juga berkolerasi dengan peningkatan profit, dan tenaga kerja di masa depan juga akan sangat-sangat familiar dengan Google Workspace karena lebih dari 140 juta murid dan guru menggunakan Google Workspace for education. Dan ke semua bisnis benefit dan ke semua benefit tadi tentu impact ke secara langsung dari sisi bisnis. Jadi jumlah jam atau jumlah waktu yang bisa di save atau dihemat dengan menggunakan tools yang lebih efisien itu bisa meningkatkan produktivitas. Contoh lain adalah technical support juga menurun ya, kurang lebih sekitar 20%. ROI juga dari investasi Google Workspace itu sangat-sangat impresif, lebih dari 3 kali lipat, dan juga 95% pengurangan dari sisi resiko adanya data breach dan lain sebagainya. Nah, angka-angka ini didasarkan oleh
data dari customer yang mempunyai 20.000 user generate sekitar 3 miliar US dollar revenue this tahun. Nah, perbedaan antara kita dengan yang lain ini tentu sebenarnya bisa disummarize dari 3 poin ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, apa saja fleksibilitas yang bisa disediakan Google, juga feature-feature lain yang membantu Anda berkolaborasi, juga tools yang bisa menghemat waktu Anda. Ini semua nanti akan saya tunjukkan melalui video singkat dan juga akan dijelaskan lebih lanjut di podcast sesi berikutnya. Nah, ini juga contoh desain yang benar-benar kita pikirkan agar membuat orang bekerja merasa selalu terhubung ya. Benefit lain dengan menggunakan Google Product atau Google Workspace adalah bahwa Google Workspace dibangun dengan infrastruktur yang sama yang Google gunakan juga untuk berbagai macam produk consumer Google. Dan tentu Bapak Ibu akan mendapatkan infrastruktur yang sama, yang aman, yang dengan proteksi built-in seperti yang Google gunakan. Yang kedua, juga komitmen Google untuk menyediakan platform dengan energi renewable. Jadi mungkin hal-hal yang Google lakukan untuk terus berinovasi di area ini misalnya adalah pertama, data center kita menggunakan energi yang lebih sedikit dari itu, hampir setengahnya dari standar industri. Yang kedua juga workload Bapak Ibu karena menggunakan Google karbon emisinya itu kita sebut zero net operational karena kita menyamakan electricity yang kita gunakan dari renewable energy dengan yang menggunakan karbon. Dan yang ketiga, kita sudah men-set goal atau tujuan kita untuk completely carbon free di tahun 2030. Kita adalah perusahaan pertama dan perusahaan satu-satunya yang telah berkomitmen untuk menjadi carbon free ini di masa depan. Bagaimana kita bisa membantu Bapak Ibu untuk mengadopsi Google Workspace? Kita menyediakan berbagai macam offering yang nanti bisa dibantu oleh partner kami untuk disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita mempunyai lini produk yang sangat lengkap, mulai dari untuk frontline workers sampai kolaborasi yang komplit untuk pekerja di belakang meja, juga untuk memenuhi kebutuhan dari sisi security dan compliance di perusahaan Bapak Ibu.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Google Workspace, everything teams need to get work done now in one place. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Elisa dari PT Infracom Technology sebagai presentator di sesi podcast hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mau berpartisipasi dan semoga Bapak Ibu dapat berpartisipasi juga pada podcast-podcast berikutnya. Topik kita pada podcast hari ini adalah Search Easily yang merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh Google. Pada sesi hari ini, kami akan membahas tentang salah satu fitur terbaik Google, yaitu Cloud Search yang memberikan impact atau manfaat begitu besar, terutama dalam perkembangan hampir di semua aspek dari kegiatan pencarian. Saya harap Anda semua sudah familiar dengan misi Google, yaitu untuk mengatur informasi yang ada di seluruh dunia, membuatnya bisa diakses oleh siapa saja, dan tentunya bermanfaat. Dan kami telah melakukan ini selama lebih dari 20 tahun. Namun cara kami untuk memenuhi misi tersebut telah berubah secara dramatis seiring berjalannya waktu. Ketika kami memulai menyediakan kemampuan pencarian, Anda mendapatkan 10 link berwarna biru yang diharapkan merupakan yang paling cocok untuk memberitahu Anda jawaban yang Anda mau. Sekarang kami memberikan jawaban dan juga menyediakan grafik pengetahuan. Sekitar 20% dari seluruh pencarian yang kita lihat sekarang itu merupakan pencarian yang baru atau tidak pernah dicari sebelumnya. Nah, lalu tapi bagaimana dengan pencarian pada domain enterprise Anda di balik firewall? Nah, riset menunjukkan bahwa ini merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan seperti yang telah saya katakan, kami dulu mempunyai produk yang namanya Google Search Appliance yang telah ada sekitar 15 tahun. Nah, saya yakin banyak aplikasi yang dikemas yang tercantum di sini akan beresonansi seperti Slack, Salesforce, SharePoint, Confluence, dan Jira. Tapi dengan banyaknya informasi yang mulai menggunakan penyimpanan dan sistem berbasis cloud, hal ini menjadi lebih kompleks dari biasanya. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk menambah produk baru ke portofolio kami, yaitu Google Cloud Search, untuk mengatasi tantangan baru tersebut. Dan kami telah menciptakannya. Kami menghadirkan yang terbaik dari apa yang ditawarkan Google ke dunia konsumen dengan Cloud Search, yaitu untuk perusahaan dengan platform yang fully managed dan aman. Dengan 100 teknisi yang berdedikasi untuk memajukan solusi menjadi semakin baik. Nah, ini berarti bahwa kami memperhatikan 3 tingkat yang sangat kritis dari perbedaan kontekstual. Siapa, apa, dan di mana. Who, where, and what. Siapa? Yaitu akses struktur berdasarkan hak akses pada tingkat dokumen atau aplikasi dan berdasarkan lokasi dan peran. What atau apa? Yaitu membawa terminologi bisnis Anda ke platform pencarian, metadata, sinonim, ontologi, dan di mana yang merupakan relevansi untuk pengguna akhir atau end user berdasarkan konteks aplikasi yang mereka akses. Hal berikutnya yang penting adalah konteks perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ejaan dan akronim serta struktur metadata yang unik. Google Cloud Search ini didukung oleh machine learning, sehingga mampu mengadaptasi dan mempelajari semua itu sehingga data dapat ditemukan dan disajikan dalam konteks yang tepat. Dan terakhir, setiap aplikasi memiliki seperangkat aturan kontekstualnya sendiri. Cloud Search beradaptasi dengan aplikasi host untuk menemukan apa yang relevan dalam konteks itu. Nah, kami juga menyadari bahwa kebutuhan enterprise market tidak konsisten secara sempurna. Jadi, selain memastikan Cloud Search dapat beradaptasi dengan konteks pengguna, perusahaan, dan aplikasi, kami juga ingin dapat beradaptasi dengan perbedaan demografis dan fungsional yang lebih besar. Jadi, data Anda bisa disimpan di belakang firewall Anda, tapi itu bisa jadi sudah disimpan di solusi berbasis cloud.
bisa juga disimpan pada vendor lain. Nah, pada Cloud Search ingin memastikan bahwa dimanapun data Anda disimpan, yang mungkin berubah pada beberapa tahun kemudian, Anda bisa membuatnya selalu mudah dicari dan bisa ditujukan untuk karyawan Anda juga. Dan untuk mencapainya, kami menggunakan sesuatu yang disebut Connector Framework. Nah, Connector ini merupakan bagian kecil dari code yang berada sedekat mungkin dengan data source. Jadi, ketika data source Anda berada di belakang firewall, itu merupakan bagian kecil code dan berjalan di virtual machine. Dan konektor ini memiliki dua hal yang harus dilakukan. Tugas pertama konektor adalah harus memahami apa yang kita sebut skema atau logika dari data. Karena implementasi database Anda mungkin akan sangat berbeda dari database yang kita pernah lihat dari perusahaan lain. Dan tugas kedua dari konektor adalah untuk memastikan mekanisme berlebih untuk memastikan ketika data dimasukkan ke indeks tahu persis siapa yang menggunakan grup apa yang bisa mengakses data saat melakukan pencarian nanti. Jadi kesimpulannya, data Anda tetap berada di mana ia berada. Anda tidak perlu memindahkan data. Dan jika Anda tidak tahu di mana data Anda akan disimpan untuk beberapa tahun, Google Cloud Search akan membuat data tetap tersedia untuk pencarian untuk semua karyawan Anda dimanapun mereka berada. Nah, di slide ini saya ingin memfokuskan perhatian Anda pada bagian tengah. Di bagian tengah, terdapat Cloud Search Index. Perhatikan bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah ACL aware atau Access Control List aware. Artinya adalah ketika kita mengindekskan data, kita mengindekskan item atau konten, metadata, dan informasi kontrol akses yang terdiri dari user dan group. Di sebelah kiri, kita memiliki indexing API. Google menyediakan robust indexing API sehingga kita bisa mengindekskan data sebanyak yang kita inginkan. Cloud Search memiliki arsitektur yang merupakan kombinasi serverless dari API dan konektor. Ekosistem partner kami telah menciptakan lebih dari 100 konektor ke semua repositori data pihak ketiga seperti SFDC, SAP, dan lain-lain. Dan semuanya tersedia untuk digunakan oleh customer. Bahkan partner kami selalu membangun konektor custom agar bisa menyesuaikan dengan customer yang memiliki kebutuhan struktur data yang unik. Nah, konektor memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi ke dalam indeks ACL aware, di mana kami menerapkan semua penyesuaian kontekstual seperti identitas, security, privacy, dan regulasi, yang tujuannya untuk mengindekskan semua data, aset, dan dokumen Anda. Dari situ terdapat query API dan search widget yang bisa di-embed untuk memungkinkan Anda atau salah satu partner kami untuk melakukan pencarian dimanapun Anda menginginkannya. Bisa dibangun di setiap aplikasi, dijadikan centralized, atau apapun yang Anda inginkan dan diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan ketika arsitektur sudah siap dan diimplementasi, Anda bisa relax. Karena Anda bisa bekerja tanpa keperluan administrasi sama sekali dengan adanya machine learning kami yang terus bekerja untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan semua penelusuran Anda, atau ini kita biasa sebut sebagai zero administration. Nah, faktanya zero administration ini merupakan salah satu manfaat utama yang disoroti oleh pelanggan Google Cloud Search. Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat lain yang telah kami dengar dari pasar. Nah, setelah itu kami ingin membuatnya semudah mungkin untuk menghubungkannya dengan ekosistem Anda yang telah ada. Jadi,
Sistem apapun yang Anda miliki sekarang, baik menggunakan firewall atau berbasis cloud, kami mempunyai connector framework yang menawarkan lebih dari 100 dan Anda bisa menggunakan web untuk mencari-cari tentang connector marketplace ini dan kami mau membuatnya semudah mungkin untuk menghubungkannya ke data source Anda. Seperti yang Anda bayangkan, Natural Language Processing atau NLP merupakan tantangan teknis yang dalam dan kompleks. Contoh di slide ini jelas bukanlah contoh yang berhubungan dengan bisnis, tapi sesuatu yang kita semua bisa hubungkan. Namun saya ingin menyoroti bahwa NLP ini adalah teknologi mendasar yang penting yang hadir di dalam Google Cloud Search yang memungkinkan Anda untuk segera memahami filter utama, mengubah, dan yang terpenting berkoordinasi secara otomatis. NLP sangat membantu menghemat banyak waktu bagi tenaga kerja untuk mencari segala jenis dokumen, data, atau insight. Nah, ini semua mengarah ke machine learning. Pasti banyak dari Anda yang mengetahui bahwa Google itu adalah salah satu pelopor terkemuka dalam machine learning, dan kami sangat bangga untuk memanfaatkannya di seluruh cloud search. Berdasarkan data internal kami sendiri, serta ada penelitian dari pihak ketiga, kami melihat peningkatan pada hampir setiap aspek utama penelusuran kami. Dan yang paling penting, terdapat peningkatan 15% pada tingkat keberhasilan penelusuran kami, yang tentunya merupakan apa yang ingin kami berikan untuk Anda. Nah, sebelum saya selesai, saya mau menyoroti satu contoh lagi. Nah, yang pertama adalah masalah yang kami selesaikan. Nah, kadang-kadang untuk menemukan informasi yang tepat, itu berarti menemukan orang dalam sebuah organisasi yang paling tahu tentang topik tersebut. Dan di lain waktu ada pengetahuan umum yang dapat berkembang melalui saluran lain, di mana informasi ini dapat ditemukan dengan cepat. Kemudian, apa yang kami lakukan secara berbeda? Kami ingin menyelesaikannya dengan dua cara berbeda. Pertama, kami sedang berupaya membangun penelusuran orang atau people search di cloud search untuk membantu individu dalam bisnis menemukan satu sama lain. Visi kami adalah untuk memperluas kecerdasan manusia yang ada, memberikan dukungan konteks yang kaya, sehingga individu dalam organisasi dapat bekerja sama lebih efektif daripada yang mereka lakukan saat ini. Kedua, kami membangun jawaban di cloud search. Ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan query dengan cepat mendapatkan jawaban untuk pertanyaan tentang pencarian fakta atau pencarian informasi yang pendek. Untuk meringkas keuntungan utama dari produk ini, saya pikir Anda mendapatkan produk yang fully managed, yang merupakan zero administration. Dan jika ada satu hal yang kita pelajari dari web, itu tentang berurusan dengan bahasa. Bahasa apapun konten yang disimpan, Google Cloud Search akan membuatnya tersedia dengan menambahkan layanan machine learning. Bahkan Anda bisa memutuskan untuk menerjemahkan konten itu. Nah, meskipun kami masih dalam tahap awal untuk produk ini, kami melihat banyak minat. Kami meluncurkan produk ini pada November 2018, dan pelanggan awal yang bertaruh pada kami termasuk merek besar dan ikonik dari seluruh dunia. Beberapa dari mereka adalah pelanggan G Suite, beberapa tidak. Beberapa adalah pelanggan GCP, beberapa tidak. Mereka memiliki keyakinan yang sama bahwa penelusuran atau search dapat mengubah bisnis mereka dan bahwa Google Search adalah yang terbaik di dunia. Salah satu customer yang bekerja bersama kami adalah Whirlpool, pabrik global untuk alat rumah tangga. Nah, Whirlpool ini menghadapi kompetisi sengit dengan perusahaan lain di seluruh dunia. Whirlpool ini membutuhkan 21 bulan dari sebuah ide
menjadi produk akhir, yang pastinya sangat tidak kompetitif. Jadi Whirlpool ini mencari tahu lebih dalam dan mereka menemukan bahwa engineer mereka harus bekerja dengan 21 data source berbeda dengan total 12 juta objek. Dan mereka menyadari bahwa hal ini bukan cara yang efisien untuk pencarian informasi perusahaan. Dan yang membuatnya lebih kompleks adalah banyak data yang merupakan unstructured data. Jadi ketika kami bekerja bersama Whirlpool, kami mau memastikan kami bisa menyelesaikan tantangan ini. Pertama, hal ini perlu tersedia di segala macam front end. Mereka perlu tersedia di mobile front end dan juga di desktop. Dan seperti yang Anda bisa lihat, Whirlpool ini memutuskan untuk membuat custom front end yang membuatnya semudah mungkin untuk karyawan mereka untuk melakukan pencarian dengan aplikasi yang namanya Search Pro. Jadi, karyawan hanya perlu memasukkan string atau kalimat, lalu hasilnya akan muncul. Dan di sisi kiri kita bisa lihat navigasi filtering. Nah, yang nomor 1 itu eksperimen, yaitu field filter yang mereka butuhkan. Yang kedua, ini interpretasi query supaya user bisa langsung bertanya atau menuliskan pertanyaannya. Nah, yang ketiga, ini hasil atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi, dengan mengimplementasikan Search Pro, Whirlpool ini telah bisa memotong waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk mereka dari totalnya tadi 21 bulan menjadi 18 bulan, dan mereka masih berusaha untuk mengembangkannya lagi dan lagi. Terima kasih untuk semua yang masih bersama kami. Sesi ini akan kita lanjutkan dengan membahas tentang employee enablement, produk Google untuk membantu pegawai dalam bekerja, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Dengan Google Classroom, pengajar dapat membuat kelas, berkomunikasi dengan siswa, mendistribusikan dan mengumpulkan tugas, serta mengirim masukan atau feedback secara real-time, semua dari satu platform saja. Nah, Classroom ini dibuat pada tahun 2014, ketika ada tim karyawan Google, termasuk beberapa mantan guru, mulai menghabiskan waktu dengan guru yang lain menggunakan Google Docs. Nah, para guru ini senang menggunakan Docs di kelas mereka, tetapi bagi mereka prosesnya ini sangat menyita waktu. Classwork management digunakan untuk mengatur assignment, contohnya seperti menyusun ulang kelas. Pengajar sekarang dapat mengurutkan kelas mereka untuk mengaturnya berdasarkan jadwal harian, prioritas beban kerja, atau bagaimanapun yang akan membantu mereka tetap teratur sepanjang tahun sekolah itu. Dan siswa juga dapat menggunakan fitur ini. Nah, beberapa tanggapan positif dari guru dan siswa adalah bahwa adanya pengaturan ini sangat penting dan kemampuan untuk menyusun ulang kartu kelas memungkinkan mereka untuk mengatur kelas mereka dengan cara yang sederhana dan lebih personal. Siswa dapat berpindah-pindah kelas, sehingga hal pertama yang mereka lihat adalah kelas yang mereka ketahui akan memiliki tugas. Nah, selanjutnya menampilkan kode kelas. Bergabung dengan kelas Google Classroom lebih mudah dari sebelumnya berkat adanya update baru ini. Sekarang, guru dapat menampilkan kode kelas mereka pada full screen sehingga siswa dapat dengan cepat bergabung dengan kelas baru. Dengan adanya manajemen ini, Anda bisa mengatur classwork Anda dengan mudah seperti share resource atau share content, menambahkan halaman classwork ke kelas yang sudah ada, mengcopy tugas atau topik dari satu kelas ke kelas yang lain. Pada classwork management ini juga terdapat API push notification untuk para developers, fitur penilaian,
dan juga memberikan tampilan postingan yang lebih baik. Nah, Google Classroom juga menyediakan fitur faster formative assessment, yaitu fitur quiz. Salah satunya adalah locked mode. Nah, ketika dalam locked mode ini, siswa tidak akan bisa menggunakan aplikasi lain. Beberapa extension dan shortcut keyboardnya juga akan dinonaktifkan atau di-disable. Dan jika siswa keluar dari kuis atau membuka tab yang lain, maka sang pengajar ini akan diberitahu atau di-notified via email. Namun, lock mode ini baru bisa digunakan hanya pada Chromebooks. Anda juga bisa mengimpor skor Google Form Quiz ke Classroom Anda. Menggunakan kuis di Google Form memungkinkan pengajar mengambil penilaian secara real-time dari pemahaman siswa tentang suatu topik misalnya. Untuk kedepannya, pengajar akan bisa mengimpor nilai dari kuis itu langsung ke Google Classroom. Tambahan masukan atau feedback dalam penilaian pertanyaan demi pertanyaan dalam kuis. Nah, lebih dari nilai ujian, sebenarnya feedback yang bermakna itu lebih dapat meningkatkan pembelajaran. Sehingga penilaian pertanyaan demi pertanyaan dalam kuis di Google Form ini bisa membantu guru menghemat waktu dengan melakukan pengelompokan penilaian tugas. Kami mengambil satu langkah lebih jauh dan sekarang pengajar juga bisa memiliki opsi untuk menambahkan feedback. Selain itu, Anda juga bisa mengatur assignment dan pertanyaan berdasarkan topik dan melakukan penyusunan topik. Penambahan halaman classwork ini memungkinkan stream menjadi conversation hub, yaitu tempat pengajar dapat memberitahu siswanya tentang tenggat waktu yang akan datang, mengajukan pertanyaan, memposting pengumuman, dan masih banyak lagi. Siswa dapat memberikan komentar pada postingan atau membuat percakapan virtual di classroom. Stream akan didesain dengan tampilan yang lebih ringkas, sehingga pengajar dan siswa dapat melihat lebih banyak konten. Ketika ingin melakukan perubahan seperti mengubah siapa yang mengajar dan pada kelas apa, Anda dapat melakukan transfer class ownership. Sekarang, admin dan pengajar dapat mentransfer kepemilikan kelas Google Classroom ke pengajar yang lain, tanpa perlu membuat ulang kelas tersebut. Pemilik kelas baru dapat memperoleh informasi terbaru dengan cepat menggunakan tampilan lengkap tugas siswa sebelumnya dan resource yang ada di Drive. Nah, fitur-fitur lain yang juga tersedia pada Google Classroom seperti melihat dan update pengaturan, melihat semua anggota kelas dari satu tempat saja, dan melihat atau menambah atau mengeluarkan anggota yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan agar Anda dapat menggunakan Google Classroom secara efisien. Untuk pengguna iOS, ada tombol navigasi yang ada di bawah untuk berpindah antara stream, classwork, dan people. Pengajar yang terverifikasi juga dapat melihat para wali murid mereka. Nah, kami telah meluncurkan sejumlah fitur baru sebagai tambahan atas masukan guru dan siswa. Salah satunya adalah kemampuan untuk memberikan pekerjaan kepada sekelompok siswa untuk membantu pembelajaran dan diferensiasi individual. Ringkasan email otomatis secara otomatis dikirimkan ke orang tua yang menerima undangan dari guru siswa mereka. Hal ini dilakukan secara otomatis karena guru menghabiskan banyak waktu untuk melakukan secara manual, sedangkan orang tua memiliki peran yang sangat penting, sehingga harus
diberikan informasi tentang siswa atau anak-anak para orang tua ini. Kemampuan untuk memberi anotasi kalau untuk guru itu untuk melakukan penilaian, kalau siswa untuk menggambar misalnya, disimpan sebagai PDF. Dan sekarang dengan aplikasi Android di Chrome, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Classroom Mobile untuk membuat anotasi di perangkat Chromebook yang kompatibel. Untuk admin manapun di audiens, kami juga meluncurkan beberapa metrik Classroom di konsol Amin. Untuk mendapatkan lebih banyak visibilitas tentang cara Classroom digunakan di wilayah Anda, Anda bisa menggunakan konsol admin ini. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti podcast series ini. Semoga semua yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda sehingga dapat membantu Anda untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Anda. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau untuk informasi lebih lanjut, bisa disampaikan kepada kami via email ke sales@infracomtech.com atau WhatsApp di 0811 122 55428. Jangan lupa untuk subscribe sosial media kami yang dapat Anda lihat di sisi kanan bawah. Dan nantikan juga info solusi teknologi lainnya dari kami. Sampai jumpa pada podcast dan webinar lainnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.